Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasih Tuhan, coba bayangkan kalau seandainya Bapak Ibu, saudari tahu saatnya akan mati. Misalkan taruhlah hari Rabu ini akan mati. Terus hari ini orang berpesta, bersorak-sorak untuk kita. Gimana rasanya? Sedih? Ya? Kita akan udah kebayang nih, hanya beberapa hari lagi ke depan nih, itu akan mati gitu. Tapi hari ini justru orang bersorak-sorai gitu, berpesta buat kita, menyambut kita dengan begitu meriah, begitu luar biasa. Gimana rasanya itu? Sedih? Pesta kok sedih. Ya Bapak Ibu, kegundahan semacam itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Di narasi yang kita baca hari ini tuh waktunya sudah sangat dekat dengan kematian Tuhan Yesus. Hanya beberapa hari lagi. Dan orang-orang menyambut Tuhan Yesus dengan luar biasa. Orang-orang gak ada yang tahu bahwa Yesus itu akan mati. Orang-orang pikir bahwa ini Mesias. Ini sosok karismatik yang akan memimpin bangsa. Narasi itu muncul dari ayat sebelumnya, dari perikop sebelumnya ya Bapak Ibu. Dan bersamaan dengan pesta itu, bersamaan dengan sorak-sorai itu, ada kelompok yang sebetulnya berusaha menyingkirkan Yesus. Berusaha untuk membuat Yesus mati. Di perikop yang sebelumnya, Yesus dipeluk-pelukan di Yerusalem. Nah, intermezzo dikit aja ya. Nyimpang dikit aja. Dari narasi inilah kita bisa menemukan bahwa ternyata Tuhan Yesus ini ternyata orang Betawi ya. Ya, dilulukan. Orang Bekasi itu kan, dilulukan. Bukan itu bukan di kamu-kamu kan ya. Tapi dimuliakan, diagungkan, dipuji-puji. Tapi dalam proses iringan-iringan itu ada orang yang sebetulnya berniat untuk membuat Yesus mati. Di ayat yang ke-19. Lalu kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kita semua sama sekali tidak berhasil. Rencana mereka untuk membuat Tuhan Yesus mati itu seolah-olah gagal. Dilanjutkan, lihat, seluruh dunia datang mengikuti dia. Niat mereka untuk membunuh Yesus itu seolah terhalangi di situ, Bapak Ibu, Saudari. Apa yang membuat orang-orang Farisi ini ingin membunuh Yesus sebetulnya? Ini ceritanya jadi panjang nih. Ada dendam kesumat di kalangan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, kalangan imam. Karena mereka ini elit keagamaan sekaligus elit di lingkungan sosial ya. Mereka sudah sangat settle, sudah sangat nyaman dengan posisi di tengah masyarakat yang selalu dijadikan sebagai sosok terhormat, punya harta yang cukup juga. Tetapi bagi Tuhan Yesus, mereka ini adalah sosok-sosok munafik. Karena harta yang mereka miliki didapatkan dari menipu rakyat, lelang doa, macam-macam. Memanipulasi keadaan rakyat, memanipulasi status keadaan mereka. Sampai kemudian mereka melihat satu celah, Yesus ini harus mati. Dasarnya apa? Dasar yang mereka pakai itu adalah menghujat Allah. Itu didapat pada saat menyandingkan antara dirinya, itu Yesus, dengan anak Allah. Kalau Yesus sama dengan anak Allah, ya berarti dia menyamakan diri dengan Allah, itu dianggap sebagai penghujatan terhadap Allah.
Nah Bapak Ibu, rencana itu sudah berlangsung lama sebetulnya. Rencana orang Farisi untuk membunuh Tuhan Yesus itu sudah sangat lama. Dan ini di perikop yang kita baca ini, peristiwa itu dibalut juga dengan rencana untuk membunuh Tuhan Yesus. Tapi di antara mereka menilai ini gagal, ini gak beres. Jadi coba kita bayangkan sekarang suasananya, ada orang yang memuji-muji Tuhan Yesus, ada orang yang ingin membunuh Tuhan Yesus, dan di sisi lain Tuhan Yesus sendiri merasa waktunya ini udah tinggi-tinggi lagi. Dia sendiri yang tahu waktunya akan tiba. Berkali-kali ia menyampaikan kepada para murid, tapi nampaknya para murid gak mau ngerti. Atau mungkin bukan karena gak mau ngerti, tapi karena memang belum dapat mengerti. Belum dapat mengerti. Karena dalam konsepsi mereka, kalau Yesus ini adalah Mesias, kalau Yesus ini adalah Juru Selamat, dia harus jadi sosok yang hebat. Dia gak boleh kalah, dia gak boleh mati, gak boleh menderita, gak boleh dihukum, gak boleh dicaci maki, dan sebagainya. Pokoknya posisinya adalah posisi hebat. Itu gambarannya. Suasana itu juga semakin luar biasa meriah karena ternyata yang memuji-muji Tuhan Yesus, yang ingin melihat sosok Yesus itu bukan melalui orang-orang Yahudi. Dinarasikan di sini di ayat yang ke-20 bahwa ternyata ada orang-orang Yunani yang juga mau melihat Yesus. Kagum terhadap sosok yang satu ini. Nah sekali lagi, coba kita gambarkan suasananya, kemeriahan, ada puja-puji terhadap sosok Tuhan Yesus, tapi di sisi lain Yesus sendiri itu sedang terguncang hatinya karena harinya sudah semakin mendekat. Nah jelas bagi Tuhan Yesus hal ini gak bisa ditolak. Keguncangan hatinya menggambarkan keberadaan dirinya sebagai manusia yang juga menghayati dinamika rasa. Tapi dia gak bisa menolak itu. Digambarkan di ayat yang ke-27. Sekarang jiwaku terguncang. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Nah seperti itu. Itu kan ungkapan seseorang yang biasanya dalam pergumulan lalu minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong bebaskan aku dari situasi sulit ini. Tuhan, tolong singkirkan pergumulan itu. Tuhan, tolonglah supaya masalah itu selesai. Kebanyakan orang ketika punya masalah kan begitu ya. Berdoanya ya, ada masalah, Tuhan, tolong singkirkan masalahnya ini. Tapi jawaban Tuhan Yesus apa? Dari pertanyaan retorik itu, apa yang dijawab? Bukan, tidak. Ada refleksi di sana di akhir ayat yang 27 ada refleksi. Tapi saya lanjutkan dulu dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Allah. Bapa, muliakanlah namamu. Penderitaan yang dihadapinya, situasi kematian yang semakin mendekat ini dihayati oleh Tuhan Yesus sebagai momen untuk memuliakan Tuhan. Penderitaannya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Orang berdoa, Tuhan singkirkan itu. Tapi berapa banyak orang yang berdoa, semoga dengan pergumulan yang sedang kami hadapi, dengan penderitaan yang sedang kami alami ini, nama Tuhan dipermuliakan. Mungkin sedikit yang berdoa seperti itu. Tuhan, saya akan jalan ini. Semoga dengan jalan ini nama Tuhan dimuliakan. Berapa banyak yang berdoa begitu? Paling-paling ada di tengah-tengah nanti berdoanya, Tuhan, tolong beri saya kekuatan untuk menghadapi pergumulan ini. Nah, bagus kan doa seperti itu kan? Tapi yang disampaikan Tuhan Yesus dalam keguncangan hatinya, dalam persiapan menghadapi kematiannya, ia justru berdoa supaya ini jadi kemuliaan buat Tuhan. Lalu direspon dari langit, aku sudah memuliakannya dan akan memuliakannya lagi. Langsung dijawab oleh Tuhan, oleh Allah, oleh suara dari langit. Bapak Ibu, saudari dan juga anak-anak, keguncangan hati itu sangat manusiawi.
dialami oleh setiap orang yang mengalami banyak masalah, pergumulan. Apalagi jika tahu waktunya ini sudah mendekat. Wajar guncang. Dan keguncangan hati ini betul-betul menggambarkan sosok Yesus yang betul-betul juga adalah sosok manusia. Makanya dalam pengajaran iman kita dari zaman dulu ya, kita akan mengetahui, memahaminya bahwa Yesus adalah 100% manusia, 100% Allah. Ia adalah Allah yang berinkarnasi, menjelma sebagai sosok manusia. Dan karena itu ia berbela rasa dengan manusia, merasakan apa yang dialami oleh manusia. Dinamika rasanya betul-betul dialami. Dia bukan pura-pura jadi manusia, dia manusia. Dan karena itu ada kegundahan hatinya, ada keguncangan hatinya. Lalu sikapnya ketika ada keguncangan hati, bagaimana? Ada satu kata yang kita bisa belajar di sini. Menerimanya. Tuhan Yesus menerimanya. Tuhan Yesus menjalaninya. Karena apa? Ayat yang ke-27 bagian akhir. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Dia tahu tentang fungsinya. Ia tahu jati dirinya. Ia tahu peran yang sedang dipikulnya. Dia harus menjalani itu. Karena dengan jalan itulah baru akan hadir nanti kemuliaan. Dengan jalan itulah nanti akan muncul yang namanya kebangkitan. Kalau dia tidak pernah mati, dia tidak pernah bangkit, Bapak Ibu. Kalau dia tidak pernah mati, tidak pernah ada yang namanya karya keselamatan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Gimana bangkitnya kalau nggak pernah mati? Dari awal dia hidup sampai akhir dia hidup, mana bangkitnya? Dia bangkit dari apa? Bapak Ibu, di angkatan saya, ya saya atau mungkin lebih muda dikit, pernah nonton serial TV dulu namanya Highlander? Tahu Pak? Highlander ya? Tahu ya? Pemilih tahu? Pernah dengar ya? Tahu ya? Oh, itu salah satu serial angkatan MacGyver. Angkatan MacGyver. Highlander itu bicara tentang sosok manusia abadi. Dia udah ribuan tahun hidupnya, tapi hidup sesuai dengan konteks zamannya. Dan dia punya keahlian untuk menggunakan pedang. Pokoknya jago tanding. Di dunia ini ternyata ada banyak Highlander. Highlander itu kan sebutan orang dari gunung ya. Orang dari gunung. Tapi itu bukan hanya bicara soal orang dari gunung, melainkan orang dari gunung yang memang punya kemampuan, gitu kan, punya kekuatan. Dan ada banyak Highlander. Kalau nanti dia akan ketemu dengan Highlander, dia akan tahu nih, karena ada gelombang rasanya nih, akan ketemu. Untuk mendapatkan kekuatan lebih lagi, maka dia harus membunuh Highlander yang lain. Gitu. Jadi nanti akan muncul pada waktunya akan the prime Highlander gitu kan, Highlander yang paling dominan gitu. Kayak gitu. Pengalaman-pengalaman hidupnya itu berulang gitu. Pengalaman percintaannya, pengalaman peperangannya, dia udah mengalami banyak peperangan, dia udah banyak mengalami situasi di mana dia sepertinya akan mati gitu kan. Tapi itu nggak pernah mati gitu kan. Kalaupun bisa mati itu kalau dia dibunuh oleh Highlander yang lain, itu pun kalau dengan cara yang khusus. Gimana caranya? Dipenggal kepalanya. Jadi kalau bertarung nanti untuk bisa mati itu dipenggal. Tapi apakah sesudah itu dia bisa hidup lagi? Enggak. Kalau kepalanya dipenggal udah nggak mungkin. Tapi yang jelas hidup terus. Nah Bapak Ibu, kalau saya membandingkan peristiwa kebangkitan, maka Highlander ini nggak pernah yang ngalami yang namanya kebangkitan. Yang ada adalah hidup terus. Gak ada pembuktian bahwa maut itu kalah oleh kehidupan. Dia hidup terus gitu kan. Tapi dia justru malah, yang ada di dalam film Highlander ini, refleksi saya adalah kematian itu jadi bayang-bayang mengerikan dari kehidupan.
Karena Highlander ini hidup terus, tapi dia dibayang-bayangi ketakutan kapan matinya. Siapa yang akan ngebunuh dia? Walaupun secara mental dia udah siap, tapi tetap aja ada lubang kosong dalam hatinya yang penuh dengan ketakutan, kengerian untuk mati. Itu Highlander, manusia abadi gitu. Tapi di narasi kita tentang Tuhan Yesus nggak begitu. Harus ada peristiwa kematian supaya ada peristiwa kebangkitan. Harus ada penderitaan supaya nanti lahir yang namanya kemuliaan. Peran Yesus di situ. Dia harus menjalani penderitaan sebagai tanda bela rasa dirinya dengan manusia yang berdosa. Untuk menyelamatkan manusia dari kuasa maut, dari cengkeraman maut. Iya, dikuasai maut betul. Dan itu kan tergambarkan 3 hari. Dikuasai oleh maut. Tetapi maut kemudian kalah. Oleh peristiwa apa? Kebangkitan, hidup. Jadi maut sudah dikalahkan. Surat 1 Korintus 15 itu menggambarkan itu. Kalah oleh kuasa kebangkitan. Peran yang dijalaninya adalah untuk menghadirkan keselamatan yang ditandai peristiwa kebangkitan. Penderitaan ini sebagai awal. Kalau tidak ada itu, nggak ada kebangkitan nantinya. Bapak Ibu, kita belajar bersama bagaimana Tuhan Yesus bisa menyikapi penderitaan yang dialaminya, kegundahan hatinya, jiwanya yang begitu terguncang. Mengapa? Karena dia tahu orientasi hidupnya, tujuan hidupnya untuk apa. Dia memahami itu. Dan karena itu ia mengelola batinnya, mengelola hatinya dengan sikap menerima. Itu kata kuncinya. Menerima itu. Sebagai bagian dari jalan hidup yang memang harus dilaluinya. Ini mirip sebetulnya dengan filosofi Jawa. Filosofi Jawa mengenal istilah pastra ing pandu. Itu adalah filosofi nerimo. Bukan menerima secara pasif gitu ya. Nerimo itu adalah sebuah sikap batin. Orang sudah memahami konteks dirinya dan ia siap menjalani apapun. Terima, dia menerimanya. Oke, saya terima ini. Penderitaan, oke, saya terima, saya ambil. Karena memang ini harus saya jalani. Sukacita, saya terima. Semuanya diterimanya. Nah, dari situlah kemudian muncul sebuah ungkapan juga. Dan ini berangkat dari filosofi tadi, yaitu hati seluas samudra. Itu siap menerima apapun. Dan dari situ dia bisa mensyukuri apapun, yang manis, yang pahit, ya kan? Yang menyukacitakan, yang mendukacitakan, diterimanya. Sama seperti samudra kan? Samudra semua diterimanya. Sampah ya diterima, ya kan? Hal-hal menyenangkan ya diterima, hal-hal baik ya diterima, semuanya diterima. Kita belajar bersama memiliki sikap batin yang nerimo itu, yang menerima apa yang harus dijalaninya, bersyukur atasnya, dan dijadikan sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Sore ini kita belajar sekali lagi dari Tuhan Yesus. Bagaimana kita memiliki sikap batin yang menerima sebagai jalan untuk menghadapi jiwa yang terguncang. Kalau jiwa-jiwa kita sempat mengalami keguncangan gara-gara pergumulan, cobalah belajar untuk menerimanya, ikhlas menjalaninya, bersyukur atasnya. Dan di baliknya kita dapat melihat kemuliaan Allah. Di baliknya kita melihat pengajaran dan didikan yang positif. Energi kita bukan hilang, energi kita justru akan semakin meningkat dalam proses seperti ini. Percayalah, dengan energi-energi yang seperti ini, kita akan sanggup menjalani apapun. Bersama dengan Tuhan kita akan sanggup, karena kita mau menerimanya. Sadarilah juga tentang orientasi diri kita. Kita hidup di dunia ini dalam rangka apa? Untuk memuliakan Allah melalui hidup kita. Oke, kita jalani. Di balik penderitaan ada sukacita. Di balik mendung ada
Ada hujan lah. Iya, di balik hujan baru ada pelangi kan gitu. Di balik mendung ini kelihatannya mengerikan gitu kan. Tetapi ada berkat. Berkat apa? Hujan yang akan membasahi bumi, memberikan kehidupan bagi bumi. Sekarang di balik hujan ada pelangi. Selalu ada hal seperti itu. Semoga dengan tuntunan hikmat Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus, kita menjadi pribadi-pribadi yang sanggup menerima apapun, yang manis, yang pahit. Penderitaan sebagai jalan untuk kita juga memuliakan Tuhan. Mari maknai Minggu Prapaskah yang kelima ini dengan hati yang berserah menerima. Tuhan memberkati.